Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Darah Ramang, ibu-ibu masih banyak simpanan. Iya. Kalau kata simpanan itu kan umumnya bisa simpanan uang, bisa simpanan rezeki yang lain. Tapi ibu-ibu sangat paham maksud saya ya. Simpanan maksudnya ke daging kan ya? Berarti nyambung. Kenapa nyambung? Karena kita sekarang bulan Idul Adha. Sehingga ketika ditanya simpanan, pasti mikirnya kadinya nya. Bagus ini. Sudah bisa membaca pikiran. Selamat. Baik, saya mulai buka-buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuru syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin, hadirat, ibu-ibu semuanya yang Allah sayangi dan Allah cintai. Semoga juga Allah selalu bimbing kita yang ada di sini khususnya ke dalam jalan-jalan kebaikan, ke dalam jalan-jalan pelayanan, ke dalam jalan-jalan ketakwaan, dan kepada jalan-jalan kebajikan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah yang maha luhur, Zat yang maha agung, Zat yang selalu menuntun setiap hati hambanya kepada kebaikan dan kepada kebenaran, dan tinggal manusia itu sendiri memilihnya apakah dia akan tetap berada pada jalurnya yang telah Allah pilihkan untuk mereka semua, ataukah memilih untuk menyimpang. Falhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menyempurnakan jiwa setiap orang, kemudian mengilhamkan kepadanya fujur dan juga takwa, kemaksiatan dan juga ketakwaan, keburukan dan juga kebaikan. Nah, kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih mana jalan yang hendak dilaluinya, apakah jalan kebaikan, ketakwaan, ataukah jalan keburukan atau kemaksiatan. Jadi setiap orang itu menurut ayat yang tadi kita sampaikan, wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan jiwa itu, falhamaha fujuraha wa taqwaha, kemudian Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa, kepada kita semua, fujuraha wa taqwaha, yakni potensi kejahatannya, potensi keburukannya, potensi penyimpangannya, potensi kedurhakannya, sekaligus juga potensi ketakwaannya, potensi kebaikannya, potensi kebajikannya, dan hal-hal positif yang lain. Sehingga karena Allah sudah ilhamkan kepada setiap jiwa potensi-potensi yang saling bertolak belakang ini, baik keburukan maupun kebaikan, kejahatan maupun kebenaran, atau yang semacam itu, yang kebalikan-kebalikan tadi, antara negatif dan positif, maka setiap orang punya kecenderungan untuk berbuat kedua-duanya.
kadangkala berbuat baik, kadangkala berbuat buruk, kadangkala menjadi orang yang bertakwa, kadangkala pula menjadi orang yang durhaka. Kenapa bisa begitu? Karena setiap orang punya potensi untuk berbuat baik dan sekaligus berbuat buruk. Setiap orang, siapapun. Maka jika hari ini, pada detik ini, pada sore hari ini, kita sedang berada memilih jalan kebaikan, berarti kita sudah punya niat yang Allah gerakan. Secara potensial, kita sudah punya kemampuan untuk memilih kebaikan. Secara potensial, kita punya kemampuan untuk memilih keburukan. Tetapi ketika pada satu waktu tertentu, kita ternyata milih kebaikan, maka pilihan itulah yang Allah beri penilaian. Allah tidak memberikan penilaian kepada sesuatu yang bukan usaha kita, tapi yang Allah beri penilaian itu adalah sesuatu yang di situ ada upaya kita. Maka jika orang dapat warisan dari orang tuanya, maka yang dia dapatkan dari orang tuanya itu bukan prestasi. Tetapi ketika mencapai sesuatu, katakanlah misalnya prestasi dalam hidup dirinya, hasil usaha dia, maka hasil usaha itulah yang dinilai, baik di mata lingkungan maupun di mata Allah itu sendiri. Maka jika ada orang tiba-tiba baik dan dia tidak berusaha dalam berbuat baik itu, maka kebaikan yang ia lakukan itu bukan merupakan suatu prestasi. Tetapi ketika ia berbuat baik, diawali oleh usaha yang dia lakukan dengan supaya sekeras mungkin, maka upaya itulah yang menjadi nilai. Nah, maka ibu semuanya, kenapa saya membuka pembicaraan dari hal ini? Karena ini berkaitan dengan tadi pertanyaan tentang simpanan. Simpanan, kalau lagu kan ada simpanan kekayaan ya, Ibu Pertiwi kan? Enggak boleh nyanyi di sini ya. Kulihat Ibu Pertiwi, gitu kan? Nah, itu kan di sananya kan ada simpanan kekayaan gitu ya. Suaranya lagi nggak bagus, Bu. Emang biasanya nggak terlalu bagus kan suaranya. Nah, berkaitan dengan bulan ini kita bersama di dalamnya, dan hari ini kalau tidak salah kita sedang berada pada tanggal 18 Dzul Hijjah. 18 Dzul Hijjah. Berarti kita sudah melewati 1 minggu merayakan bersama-sama sebuah momentum yang sangat spektakuler di mata umat manusia seluruh dunia, karena kita bisa, kalau kita misalnya naik ke atas bumi paling tinggi, kita bisa lihat, saksikan ke bawah, pada hari yang sama tanggal 10 Dzulhijjah itu di mana-mana umat muslim melakukan sebuah seremoni atau ritual yang disebut dengan Idul Kurban. Di mana-mana umat muslim pada hari itu melakukan kegiatan seremonial, termasuk juga upaya ritual, di mana mereka melakukan kegiatan Idul Kurban, Hari Raya Kurban. Dan dalam bahasa kita, khususnya di Indonesia, Hari Raya Idul Kurban itu diungkap dengan banyak hal, dengan banyak istilah. Selain disebut dengan Idul Kurban, juga dengan ungkapan Idul Adha. Idul Adha. Apa arti dari Idul Kurban? Apa arti dari Idul Adha? Nah, karena itu dua-duanya merupakan istilah bahasa Arab, maka tentu saja kita mesti memahami istilah itu juga menurut kacamata orang Arab, bukan kacamata orang Indonesia. Kalau dalam kacamata Indonesia, kurban kan sudah jadi bahasa kita ya, sama dengan korban gitu kan ya Bu ya. Hidup ini penuh dengan pengorbanan. Kalau kata Roma Irama, perjuangan dan pengorbanan. Nah, kalau kita mendengar kata pengorbanan yang diambil dari kata korban, itu konotasinya apa? Saya menjadi korban dalam tindakan dalam suatu tragedi, misalkan ada sebuah kecelakaan atau ada sebuah peristiwa yang tidak diharapkan, yang ditanyakan siapa korbannya. Nah, kalau disebut di situ korban itu maksudnya apa? Mangsa, orang yang mendapatkan sesuatu yang tidak baik, orang yang mendapatkan nasib yang tidak baik, itu korban dalam kacamata orang Indonesia. Nah, kalau ungkapan Idul Kurban dipahami dengan kacamata orang Indonesia,
nanti kalimat Idul Kurban, Id kan artinya hari raya, maka Idul Kurban dipahami sebagai hari raya menjadi mangsa, hari raya untuk menjadi korban. Agar kita semua umat muslim ini harus menjadi korban. Kalau dipahami istilah kurban dengan kacamata pemahaman orang Indonesia atau bahasa Indonesia. Kan ada korban, ada subjek. Nah, korban itu sama dengan objek. Objek yang mengalami musibah, objek yang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, itu korban. Dari kacamata bahasa Indonesia. Nah, kalau kita memahami istilah ungkapan Idul Kurban dengan kacamata pemahaman bahasa Indonesia, maka boleh jadi ada orang yang mungkin bercanda atau mungkin serius memahami Idul Kurban sebagai hari raya menjadi korban. Kalau dipahami dari kacamata bahasa Indonesia. Nah, namun karena Idul Kurban berasal dari bahasa Arab, maka kata Idul Kurban mesti dipahami oleh bahasa Arab juga, lewat kacamata bahasa Arab. Id artinya hari raya atau perayaan, kurban dari kata koruba yakrubu kurbanan. Apa itu artinya? Artinya adalah kedekatan. Maka ungkapan Idul Kurban artinya adalah hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hari raya untuk menjadi korban. Kurban berasal dari kata koruba yang artinya kedekatan atau mendekatkan diri. Maka ungkapan Idul Kurban secara bahasa artinya adalah hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya maka dalam Al-Quran ayat yang tadi saya bacakan di awal itu adalah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Dagingnya atau darah binatang-binatang itu yang disembelih itu tidak akan pernah sampai kepada Tuhan, kepada Allah. Karena Allah tentu saja Tuhan penguasa alam tidak membutuhkan itu semua. Yang butuh daging siapa? Ibu atau saya? Kita semua butuh daging. Keluarga kita butuh daging. Manusia yang hidup membutuhkan daging. Meskipun kadang-kadang mungkin tidak semua orang bisa merasakan daging setiap hari, tetapi sebagai bagian dari kehidupan manusia, daging dibutuhkan buat pertumbuhan dan buat kehidupan manusia. Maka yang butuh daging itu adalah manusia dan makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu makhluk-makhluk binatang tertentu yang membutuhkan daging. Sedangkan Allah tidak butuh daging. Makanya la yanalallaha luhumuha. Allah, daging-daging itu tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Allah tidak perlu daging, tidak membutuhkan daging, dan tidak mengkonsumsi daging. Karena Allah justru yang menciptakan makhluk itu semuanya untuk kehidupan yang makhluk-makhluk yang lainnya, bukan untuk dia sendiri. Wala dima'uha, dan juga tidak darahnya. Ketika kita menyaksikan penyembelihan kurban, kan tentu saja ada ritual penyembelihan mengalirkan darah ke tanah itu ya. Nah, ketika kita berkurban, melihat itu tuh adalah bagian dari upaya spiritualitas. Ketika kita melihat ada darah yang mengalir dari binatang yang kita niatkan sebagai kurban itu, maka kita ada perasaan kita tengah berkurban. Tetapi kata Allah di Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah yang bersumber dari binatang yang kita sembelih itu tidak akan pernah sampai dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Lalu apa yang sampai kepada Allah? Walakin yanalut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari diri kalian atau dari kita semua. Oleh karena itu penegasan oleh Al-Quran sudah sangat jelas. Allah tidak perlu daging. Allah tidak perlu darah yang mengalir dari hewan sembelihan itu, tetapi yang Allah perlukan adalah ketakwaan dari kalian. Tetapi bukan Allah perlu kebaikan kita, karena Allah tidak perlu kebaikan manusia makhluk semuanya. Karena Allah lah yang zat yang maha baik, sehingga dia tidak perlu kebaikan dari manusia semuanya.
ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, semuanya bukan untuk Allah. Walakin yanalut taqwa minkum, kalimatnya adalah walakin yanalut taqwa minkum, tetapi Allah menerima ketakwaan dari kalian. Allah tidak terima dagingnya, Allah tidak terima darahnya. Yang Allah terima adalah ketakwaan dari kalian. Walakin yanalut taqwa minkum. Dan ketakwaan yang kita lakukan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi Allah, tidak diperlukan bagi Allah, tidak berguna bagi Allah. Bahkan seandainya semua manusia itu kufur kepadanya pun Allah tidak terganggu. Allah tidak lantas menjadi hilang ketuhanannya di semesta ini. Seandainya seluruh dunia ini kufur kepadanya, tidak mengakuinya sebagai Tuhan, Allah tidak memerlukan itu semuanya. Dan ketuhanan Allah tidak terganggu, tidak terkurangi sedikit pun. Lantas, untuk apa ketakwaan itu dilakukan oleh seorang manusia? Di satu sisi, yang Allah terima adalah kebaikannya. Di satu sisi, yang Allah terima adalah ketakwaan dari kita semuanya. Tetapi Allah tidak membutuhkan ketakwaan kita semua. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, artinya tidak butuh 'anil alamin, dari semua semesta ini. Maka ketika seorang manusia, ketika seorang muslim, ketika seorang mukmin melakukan tindakan-tindakan ibadah, baik ibadah-ibadah yang bersifat ritual maupun ibadah bersifat sosial, itu semua tidak diperlukan bagi Allah. Itu semua tidak kembali kepada Allah, tetapi kembali kepada si pelakunya itu sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, jika engkau berbuat baik, maka engkau berbuat baik bagi dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada pelakunya itu sendiri. Maka dalam rangka kita mengambil hikmah dari Idul Kurban ini, barangkali pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah ini, kita mengutip ayat yang tadi kita sampaikan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging, darah itu fisik. Daging dan darah itu materi. Terindra oleh mata kita, terasa oleh diri kita. Nah, Allah tidak memerlukan yang materi-materi itu. Allah tidak perlu yang benda-benda itu. Yang Allah terima dari yang kita lakukan itu semuanya adalah ketakwaan dari kita semua. Termasuk aktivitas ibadah yang lainnya. Di sini kenapa yang disebut adalah daging dan darah? Karena ceritanya tentang pengorbanan berupa penyembelihan hewan. Tetapi kalau kita tarik secara umum, yang Allah terima itu ini mencakup seluruh jenis ibadah yang lain. Kita sholat, kita bertakbir, kita baca bacaan, baca Fatihah, kemudian kita ruku, kita itidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita pada akhirnya diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri. Itu semuanya ada aktivitas tubuh kita. Nah, pertanyaannya apakah tindakan itu sampai kepada Allah? Ataukah yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa dari yang kita lakukan itu? Kita sholat, ada gerakan fisik. Kita sholat, ada ucapan lisan, berupa bacaan-bacaan. Nah, yang sampai kepada Allah itu apakah gerak tubuh kita ataukah ketakwaan kita? Ketakwaan. Dan sebagai buktinya kita bisa baca dalam surat yang lainnya, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kalau kita baca sampai di situ, kira-kira kita bagaimana, Bu? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Jadi orang yang sholat itu orang yang celaka. Siapa yang celaka? Orang-orang yang sholat. Kalau hanya berhenti sampai di sini. Berarti kalau gitu, sholat saja bisa bikin celaka kepada seseorang kan?
kalau sampai di sini selesainya membacanya. Tetapi ada penegasan berikutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salatnya. Meskipun nanti ada penafsiran berbeda-beda ya. Apakah lalainya itu lalai di dalam salat ataukah lalai mengenai salat atau lalai dari salat? Itu pembahasannya bisa panjang. Tetapi yang ingin saya sampaikan di awal tentang ayat ini adalah bahwa orang yang salat saja itu bisa celaka. Siapa yang salat, yang orang yang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yani orang-orang yang lalai, silakan pemahamannya boleh saja lalai di dalam salatnya atau lalai tentang salatnya atau lalai dari salatnya. Atau bisa masuk semuanya. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnauna maun. Dan kalau kita pahami ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, maka di situ bisa kita pahami bahwa orang-orang yang salat yang celaka dalam salatnya itu kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya adalah orang-orang yang alladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Artinya orang yang salat yang celaka itu pertama dikaitkan ke atasnya adalah orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, kemudian di ujung-ujungnya adalah orang-orang yang lalai dari salatnya atau tentang salatnya, dan orang-orang yang riya terhadap apa yang mereka lakukan, kemudian di ujungnya wa yamnaunal maun, dan mencegah hal-hal yang berguna. Mencegah hal yang berguna terwujud, mencegah yang bermanfaat terlaksana di sekitarnya. Jika ada orang yang menghalang-halangi kebaikan bermanfaat buat masyarakat terwujud di tengah-tengah masyarakat, maka itu termasuk wa yamnaunal maun. Meskipun dari segi tafsir yang kita bisa baca di terjemahan barangkali dipahaminya sebagai mencegah mengeluarkan zakat atau enggan melakukan sedekah atau berbuat zakat, wa yamnaunal maun. Tetapi kalau dari segi mana bahasanya, al-maun adalah sesuatu yang berguna. Yamnauna artinya mencegah. Maka ungkapan wa yamnaunal maun artinya mencegah dari sesuatu yang berguna. Yang berguna bisa jadi adalah zakat, bisa jadi adalah sedekah, bisa jadi juga sesuatu yang baik dan positif bermanfaat buat orang lain, tetapi dicegah untuk dilakukan dan diwujudkan. Itu termasuk wa yamnaunal maun. Sebagai elaborasi perluasan dari tafsir kalimat ayat wa yamnaunal maun. Nah, kembali kepada ayat tentang kurban. Idul Kurban adalah hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, persoalannya kemudian, dengan apa seseorang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Nah, Allah memberikan ajaran lewat Rasulnya dan juga dengan lewat ayat-ayat Al-Quran, bahwa mendekatkan diri pada Allah itu adalah dengan cara menyembelih hewan-hewan yang telah ditentukan, yang berkaki 4. Kenapa mendekatkan diri pada Allah itu harus dilakukan dengan penyembelihan hewan? Kenapa ada syariat dalam Islam, ada sebuah ajaran dalam Islam, ada sebuah ritual dalam Islam setiap tahun di bulan tertentu, yaitu bulan Dzulhijjah, umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah itu mesti dengan menyembelih hewan ternak yang berkaki 4. Bisa tidak kita umat muslim ini mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan menyembelih hewan kurban. Bisa tidak dengan amalan-amalan yang lain. Misalnya dengan sholat, misalnya dengan zakat, misalnya dengan puasa. Kenapa harus dengan menyembelih hewan kurban, menyembelih dengan hewan-hewan ternak, hewan-hewan tertentu? Kenapa tidak cukup hanya dengan sholat? Kenapa tidak cukup hanya dengan puasa, zakat dan semacam itu? Kenapa mesti ada ajaran mendekatkan diri kepada Allah harus dengan menyembelih hewan-hewan tertentu? Dan yang namanya menyembelih tentu kan bukan mengusap-ngusap ya Bu ya. Binatang datang kira-kira kalau menyembelih itu binatangnya orang usapan gitu sampai tidur gitu nyenyak, tidak kan ya? Tetapi ada proses apa?
ada proses menyakiti, ada proses mengalirkan darah. Sebelumnya ada proses mungkin sebagian orang ya, mohon maaf, ada sebagian orang yang mungkin ketika menyembelih itu ada yang perlakuannya, ada yang dengan kasih sayang ya, ada yang mungkin agak kejam gitu, atau agak bukan kejam lah, agak keras gitu ya, narik hewannya jika dimaksa misalnya. Kemudian ketika ngagubrakeun teh ngaringkusna, ada juga mungkin dengan tidak dengan kelembutan misalnya. Termasuk ketika menyembelih lehernya itu juga mungkin ada yang kurang lembut dan kurang berperi kebinatangan lah gitu. Sehingga sampai kita lihatnya juga mungkin tidak tega lah gitu ya, ada seperti itu. Nah, jika misalnya ketika seseorang berkurban, kemudian yang kita lihat itu ada prosesnya dengan menyembelih hewan, coba kita lihat, di situ ada darah yang mengalir. Di situ ada makhluk Allah yang mungkin disakiti oleh tindakan atas nama pengorbanan kepada Allah SWT. Kenapa mendekatkan diri pada Allah itu kenapa harus dengan cara itu? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Maksudnya kenapa tidak cukup dengan hanya sholat? Kenapa tidak cukup hanya dengan berpuasa, dengan berzakat dan semacamnya? Kenapa mendekatkan diri pada Allah itu harus dengan mengalirkan darah? Meskipun bukan darah kita, tetapi darah hewan yang telah ditentukan. Nah, para ulama sudah banyak membahas bahwa kenapa untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Idul Adha itu, di bulan Idul Kurban atau Dzulhijjah itu harus dengan menyembelih hewan. Harus dengan mengalirkan darah. Harus dengan ada tindakan yang menyakiti. Bagaimanapun juga ketika hewan itu disembelih pasti ada yang disakiti. Kita tidak merasa, betul ya Bu ya? Tetapi kalau kita melihat bagaimana itu dilakukan sambil melihat gitu, pasti aja ada perasaan bagaimana ya? Ada perasaan karunia kepada hewan itu, mungkin ada yang ikut menangis ya, apalagi yang mungkin yang sudah hatinya terpadu ya, menyatu dengan hewan yang sudah dibelinya, mungkin sudah diusapan, sudah diberinya makan, kemudian dia menatap mata hewan itu, sehingga mungkin ada sentuhan ikatan batin lah dengan hewan itu, ketika disembelih itu mungkin juga ikut menangis ya. Ibu pernah melihat gitu hewan disembelih ikut menangis nggak? Ada pernah? Mungkin pernah merasakan itu. Kenapa? Ya karena ketika kita melihat itu seolah-olah ya kita ada getaran. Bagaimana jika itu terjadi pada diri kita gitu ya. Nah, tetapi syariat Allah menegaskan bahwa pengorbanan di bulan Dzulhijjah itu mesti dengan menyembelih hewan. Mesti dengan tindakan mengalirkan darah. Dan mengalirkan darah binatang itu berarti ada proses, ada sebuah makhluk, ada satu makhluk yang disakiti. Pertanyaannya, mengapa harus ada proses membuat menyakiti hewan tersebut? Nah, barangkali yang kita sering dengar atau mungkin bisa kita pahami bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu secara simbolik mesti ada rasa kesakitan. Ketika seseorang belum merasa sakit, belum merasa perih, sampai istilah bahasa yang sama, sampai titik darah penghabisan lah, bukan begitu ya gitu. Kan simbolnya kan darah. Ketika darah mengalir itu kan simbolnya sakit ya. Ketika kita kacugak, kemudian ada darah mengalir, itu kan ungkapan kesakitan. Nah, kenapa berkorban itu mesti dengan tetesan darah, mesti dengan tindakan menyakiti? Secara simbolik ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu mesti dengan ritual sakit. Mesti dengan ritual sampai tetes darah. Yang dalam Idul Kurban yang kita lihat adalah hewan. Yang kita lihat adalah sapi. Yang kita lihat adalah kambing atau domba. Tetapi secara simbolik bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, kurban kepada Allah itu mesti dengan kondisi sakit
bahkan dengan tetesan darah. Dan seolah-olah jika tidak ada tetesan darah, jika tidak ada sakit di dalam kehidupan itu, maka kedekatan diri kepada Allah itu belum terjadi. Maka dalam sebuah rumah tangga, dalam kehidupan sosial, dan hubungan anak dengan orang tua, dan hubungan suami dengan istri, kemudian hubungan saudara dengan saudaranya, masyarakat dengan anggota masyarakat tetangga dan sebagainya, maka mendekatkan diri kepada Allah itu di dalamnya mesti ada upaya sakit, ada kondisi sakit, ada keadaan sakit, bahkan bisa sampai meneteskan darah. Itu sebuah simbolisasi. Hanya saja tidak mungkin Allah itu memerintahkan kita semua untuk mengalirkan darah kita sendiri kan pada hari raya kurban. Adapun kurban berupa binatang, penyembelihan kurban berupa hewan-hewan ternak berupa sapi, berupa domba dan semacamnya itu merupakan simbolisasi yang mesti kita tarik pelajarannya. Bukan semata-mata darah yang kita alirkan dari mereka, juga bukan dagingnya yang kita makan atau yang orang-orang lain makan, tetapi walakin yanalut taqwa minkum. Yang Allah terima, yang sampai kepadanya itu adalah at-taqwa minkum. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa di situ kalimatnya adalah walakin yanalut taqwa minkum? Saya pernah sampaikan di masjid ini bahwa takwa itu bukan semata-mata pemahaman tentang berupa ibadah semacam sholat, bukan semata-mata ibadah semacam zakat, bukan semata-mata ibadah semacam puasa atau yang lain-lain. Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain berkaitan dengan konsep takwa, banyak yang memberikan kaitan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan ketakwaan itu adalah kebaikan. Termasuk ayat ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Sedangkan yang kita lakukan di situ apa? Apakah sholat? Bukan. Yang sedang kita lakukan pada hari Idul Kurban itu apa? Apakah puasa? Bukan. Yang sedang kita lakukan pada saat itu apa? Apakah kita sedang baca Al-Quran? Juga bukan. Tetapi yang sedang kita lakukan adalah pada hari itu sebagian kita membeli hewan, patungan membeli hewan, kemudian kita menyembelihkan hewan itu baik oleh diri kita maupun oleh panitia atau yang lain-lain, dan setelah itu kita bagi-bagikan. Ya tidak, Bu? Nah, berarti yang sedang kita lakukan saat itu, ketakwaan itu adalah berbagi kepada orang lain. Dan yang dimaksud berbagi di sini bukan hanya kepada orang yang tidak mampu, tetapi kepada siapapun. Karena kurban itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat atau mungkin zakat fitrah khususnya dikhususkan pada untuk orang-orang tertentu. Sedangkan daging kurban itu dimakannya bukan hanya oleh orang-orang yang sangat memerlukan, tetapi siapapun boleh ikut makan. Oleh karena itu maka seperti yang kita sama-sama lazim ketahui, daging kurban bisa dibagikan kepada siapapun. Semua di sini dapat. Bahkan orang luar sini pun dapat, karena semuanya diberikan kehalalan untuk ikut menikmati daging kurban, termasuk orang yang berkurbannya itu sendiri. Nah, kembali ke yang tadi bahwa yang sedang kita lakukan pada saat Idul Kurban itu adalah sedang berbagi berupa hewan kurban yang sudah kita lakukan seperti itu. Oleh karena itu maka konsep takwa yang dimaksud dalam ayat ini lagi-lagi adalah kebaikan atau berbuat kebaikan untuk orang lain. Bukan sholat, bukan juga puasa atau ibadah-ibadah ritual yang lain. Nah, kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Begitulah Allah tundukkan binatang-binatang itu untuk kalian. Meskipun mungkin kita pernah dengar di berita atau mungkin pernah lihat di video, ada sebagian hewan yang ketika mau disembelih ngamuk gitu ya. Ada ya, pernah dengar cerita ya? Ada sapi tertentu ngamuk sampai kemudian lari, kabur gitu ya. Sudah kabur, sebelum kabur kan dia tendang kanan, tendang kiri. Yang disembelihnya ikut terjungkal jadi korban gitu ya. Sapi korban ikut mengorbankan gitu ya. Nah, tetapi secara umum, selagi perlakuan kepada mereka itu baik dan diterima dengan senang hati oleh mereka,
Maka hewan-hewan itu tunduk dan patuh meskipun mereka akan disembelih. Kenapa? Karena Allah sudah tundukkan mereka untuk manusia. Dan tidak sebaliknya. Tidak pernah kita dengar sapi menyembelih manusia. Tidak pernah. Tidak pernah kita dengar ada sapi menyembelih manusia, tidak pernah. Kalau nendang pernah kita dengar dan pernah kita lihat. Tetapi kalau sapi menyembelih manusia tidak pernah terjadi. Kecuali kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya ya, silakan share videonya. Tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah kadzalika sakhkharaha lakum. Karena Allah sudah tundukkan hewan-hewan itu untuk kalian. Mungkin kita semua di sini pernah melihat video ya. Bagaimana ritual ketika seekor sapi hendak dikurbankan, diajak ngobrol, sampai orang yang hendak berkurbannya nangis begitu terseduh-seduh, seolah-olah tidak rela, dan sampai si sapinya pun ikut menangis. Mungkin ada yang pernah lihat video itu kan ya? Kan sekarang kita bisa lihat banyak video di YouTube kan? Ketika seseorang sudah sangat dekat dengan hewan itu, kemudian dia tahu bahwa hewan itu akan segera dikurbankan, sebelum kurban dilakukan, sebelum penyembelihan dilakukan, dia ajak ngobrol dulu. Meskipun mungkin tidak dipahami, tetapi rasanya nyambung. Dan menurut seorang pembaca bahasa binatang, bahwa ketika sapi itu bertindak tertentu, berarti sapi itu ridho untuk dikurbankan. Tetapi ketika sapinya bertindak sesuatu yang lain, berarti sapinya tidak ridho. Nah, bagaimana seorang manusia bisa membuat sapinya itu ridho dikurbankan? Itu silakan kita masing-masing punya tafsir. Tetapi ketika kita melihat hewan yang kita akan kurbankan itu menerima seolah-olah dengan senang hati, tidak memberontak, tidak membuat kegaduhan, ya kita memahaminya bahwa sapi itu menerima proses ini. Kenapa? Karena Allah sudah tundukkan hati mereka kepada kita manusia. Nah, hanya saja Bapak Ibu semua, hanya saja Ibu-ibu semua, kita coba membayangkan sebentar. Ketika kita mengorbankan hewan ternak, kita sembelih ia untuk upaya mendekatkan diri kepada Allah, untuk dibagikan kepada orang-orang lain, dinikmati oleh mereka semuanya, maka cobalah kita pahami diri kita dan diri binatang itu sebagai satu kesatuan makhluk. Sebagai satu kesatuan makhluk, bahwa kita dan mereka itu sama, makhluk Allah. Dia punya nyawa, kita punya nyawa. Dia punya darah, kita juga punya darah. Ketika kita darah keluar, kesakitan, kita ikut merasakan sakit. Maka sebagaimana ketika darah kita keluar sakit, maka tentu saja sapi juga ketika darahnya keluar, apalagi dengan penyembelihan, pasti merasa sakit. Pasti merasa sakit. Nah, hanya saja bagaimana agar proses penyembelihan itu, bagaimana agar proses penyakitan itu, bagaimana agar proses pengeluaran darah itu, penetesan darah itu, pengaliran darah itu memiliki nilai spiritual, nilai di mata Allah, maka ketika proses penyembelihan itu dilakukan, baik kita yang berkorban maupun kita yang menyaksikan, maka mesti kita ambil nilai yang bersifat spiritual, bersifat maknawi, bukan hanya secara fisik bendawi semata-mata. Betul, sapi itu tunduk kepada Allah, mau dikurbankan. Tetapi agar ketika kita berkorban itu memiliki nilai spiritual, maka jadikan prosesi itu sebagai proses spiritualisasi kita kepada Allah lewat hewan kurban. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa binatang yang tidak punya hubungan apapun dengan kita, rela berkorban, rela disembelih demi mendekatkan kita kepada Allah, maka kalau begitu kita pun mestinya sama. Hewan kurban sampai disakiti, sampai dikeluarkan darahnya, sampai dialirkan darahnya. Sedangkan manusia mendekatkan diri kepada Allah, siap tidak berkorban kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan tindakan yang kurang lebih seperti sapi yang disembelih oleh kita sendiri. Bukan berarti kita disembelih, bukan, tetapi merasakan sakit,
dan juga sekaligus merasakan mungkin sampai tetes darah yang penghabisan. Dalam pemahaman saya, ritual kurban yang menyembelih hewan itu, dia disakiti dan dia diteteskan darahnya, dialirkan darahnya, yang bisa kita pahami adalah sebagai upaya pemahaman untuk diri kita sendiri bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan sebuah proses sakit bahkan sampai meneteskan darah. Kapan darah kita habis? Ketika kita sudah mati. Kapan darah kita berhenti mengalir? Ketika kita sudah berkalang tanah. Maka mendekatkan diri kepada Allah itu mesti dilakukan sampai tetes darah yang penghabisan. Tidak boleh hanya ketika kita masih hidup, ketika kita sedang sehat, ketika kita tidak sedang sakit, ketika kita sedang normal. Tetapi upaya mendekatkan diri kepada Allah itu mesti dilakukan meskipun kita sedang sakit, bahkan ketika kita tetes darah kita sudah sampai habis, yaitu dengan kematian. Maka ritual ibadah kurban mesti kita pahami sebagai upaya sepanjang hayat kita bahwa mengorbankan, bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu mesti sepanjang hayat, meskipun dengan rasa sakit, meskipun sampai tetes darah yang terakhir. Itu yang bisa kita coba pahami dari konsep Idul Kurban, hari raya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada ayat berikutnya Allah tegaskan, wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang muhsinin atau orang-orang yang berbuat baik. Di atas tadi pada ayat sebelumnya, pada kalimat sebelumnya pada ayat yang sama, Allah menegaskan bahwa yang sampai kepada dia adalah ketakwaan. Dan pada kalimat terakhir ayat ini Allah berfirman, wabasyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini bercerita tentang penyembelihan hewan kurban. Dan Allah tegaskan bahwa yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Nah, pada kalimat terakhir di ayat ini Allah berfirman, wabasyiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti kalau begitu, takwa yang sampai kepada Allah itu kaitannya adalah apa? Kebaikan. Makanya sering saya sampaikan dalam berbagai macam forum bahwa takwa itu adalah berbuat baik. Ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, bertakwa itu apa? Berbuat baik. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itu maksudnya apa? Juga berbuat baik. Dan banyak ayat di Al-Qur'an bercerita tentang ketakwaan, konsepnya adalah kebaikan. Ini salah satunya. Maka oleh karena itu, dalam konteks kita sekarang sedang merayakan atau masih dalam momentum Idul Kurban, Idul Adha ini, maka yang sama-sama kita bisa ambil sari pelajaran dari ini semuanya adalah bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perbuatan baik dan juga kebaikan pun juga kebajikan kepada sesamanya. Kita hitung pada bulan Ramadan kita punya kegiatan berpuasa, kewajiban. Tetapi di ujung Ramadan apa yang kita lakukan? Zakat fitrah. Kira-kira zakat fitrah itu dipahami sebagai apa? Kebaikan bukan? Kebaikan. Apakah zakat fitrah dinikmati oleh pemberinya? Tidak. Zakat fitrah itu dinikmati untuk siapa? Dinikmati oleh orang lain kan? Berarti pada saat bulan Ramadan di ujungnya kita diajarkan, kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Dan itu adalah ketakwaan. Ketika di Al-Quran disebutkan, la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kan ya. Nah, lagi-lagi di situ disebutkan bahwa tujuan berpuasa adalah agar kalian bertakwa. Nah, sedangkan di ujung puasa, di ujung Ramadan kita berbuat baik berupa apa? Zakat fitrah. Nah, itulah juga bagian dari ketakwaan. Makanya sering kita bisa temukan konsep takwa itu adalah konsep kebaikan. Ketika ittaqullaha haqqa tuqatih itu juga berbuat baik, disuruh oleh Allah.
Karena yang paling bisa dipahami untuk kita umat manusia itu, bertakwa itu adalah berbuat baik kepada sesama. Mungkin ditanya, bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan puasa? Itu juga ketakwaan. Tetapi kalau sholat dan puasa itu ketakwaannya dirasakan oleh dirinya sendiri, oleh diri pelakunya. Sholat untuk siapa? Pelakunya. Manfaatnya siapa yang merasakan? Pelakunya. Ketika orang berpuasa, siapa yang mendapatkan manfaat? Entah kesehatan, entah mungkin aliran darah semakin baik dan sebagainya. Siapa yang merasakan? Pelakunya. Tapi kalau menyembelih hewan kurban kemudian dibagikan, siapa yang merasakannya? Orang lain. Adapun sepertiga yang dirasakan itu bagian dari si pemilik hewan orang yang berkurban ya, tetapi mayoritasnya kan untuk dibagikan. Maka sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa konsep ketakwaan itu ekuivalen atau identik dengan konsep kebaikan. Ramadan kita juga dianjurkan untuk berbuat baik berupa ketakwaan, yaitu juga dengan zakat fitrah. Bahkan banyak orang yang menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk zakat mal. Banyak orang yang sengaja menghitung zakat mal itu pada bulan Ramadan. Saking apanya coba? Saking ingin agar kebaikan yang ia lakukan di bulan Ramadan itu, memiliki nilai di bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kehormatan, bulan penuh keberkahan. Kemudian juga sebelumnya bulan Sya'ban. Sebelumnya lagi bulan Rajab. Kalau kita sering dengar dari para penceramah, apa amalan-amalan yang sangat dianjurkan dilakukan pada bulan Sya'ban? Di antaranya, bersedekah ya Bu ya? Istighfar, tilawatul Quran. Kemudian berikutnya adalah sedekah. Rajab bersedekah, selain istighfar. Sya'ban bersedekah, selain istighfar. Selain salawat juga. Ramadan juga sama. Idul Fitri kita merasakan apa yang kita lakukan? Kita kan suka melakukan makanan semisal ketupat lebaran atau berbagi kakaran lebaran. Itu kan juga berbagi ya Bu ya. Jadi sepanjang tahun setiap bulan kita ini punya punya piranti, punya alat-alat kehidupan atau tradisi kehidupan untuk terus berbagi sepanjang tahun di setiap bulan. Maka oleh karena itu Islam secara prinsip menurut saya adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Jadi mohon maaf ya, kan ada agama lain memiliki konsep yang dikenal oleh agama selain pemeluknya sebagai agama kasih sayang. Ada ya? Ada sebuah agama yang menurut citra sosial dikesani sebagai agama kasih sayang. Agama lain, bukan agama Islam. Nah, sedangkan Islam sendiri meskipun ajarannya banyak mengajarkan kasih sayang, tetapi dikesani bukan sebagai agama kasih sayang. Coba kenapa Bu? Karena Islam itu sangat banyak ajarannya. Saking banyak ajarannya sehingga terlalu banyak sehingga tidak diingat salah satu yang paling dominan. Sedangkan yang lain, mohon maaf, boleh jadi yang sangat dikenal itu adalah satu sisi, dan itu terus diekspos sehingga orang-orang pada tahu bahwa itu adalah ciri agama tertentu. Agama yang lainnya cirinya adalah selalu bertindak sabar. Yang diingat oleh orang-orang tentang agama itu adalah kesabaran. Maka semua orang melihat bahwa agama itu adalah agama yang mengajarkan kesabaran. Padahal Islam mengajarkan kesabaran nggak Bu? Mengajarkan. Islam itu mengajarkan kesabaran, mengajarkan kesyukuran, mengajarkan ketawakalan, mengajarkan kepasrahan. Maksud tadi mengajarkan kebaikan dan kebajikan. Terlalu banyak ajaran positif dalam Islam sehingga saking banyaknya kita mungkin tidak banyak ingat apa-apa. Saking banyaknya. Bakat tingku melimpah ruah sehingga kita tidak menjadikannya itu sebagai ajaran yang sangat dominan. Padahal semuanya adalah ajaran positif yang ada pada Islam. Nah, oleh karena itu maka ada sebagian orang ya ketika ditanya agama kamu apa? Islam. Kemudian ditanya apa yang paling menjadi andalan kamu beragama? Nah, itu bisa macam-macam. Kalau kita ditanya kira-kira ibu-ibu kalau ditanya apa yang paling ibu-ibu andalkan sebagai muslim? Ajaran apa yang paling berkesan sebagai muslim? Ajaran apa yang paling ibu jadikan pegangan sebagai muslim? Kira-kira ibu jawab apa sekarang?
Apakah syukur, apakah sabar, ataukah berbuat baik, ataukah yang lain? Saya pernah dulu ya mendengar, kalau dalam cita-cita tuh orang tua kita zaman dulu katanya, ketika ditanya bagaimana menjalani hidup, dia jawab pasrah. Kira-kira itu Islami bukan, Bu? Islami tidak kalau ditanya gitu. Kalau ada orang ditanya, apa rahasia Anda, apa kiat Anda menjalani hidup? Dia bilang pasrah. Itu benar tidak kira-kira? Benar, itu kan juga bagian dari ajaran Islam kan ya? Tawakal kan pasrah kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Mangga terserah Allah mau dijadikan apa, mau bagaimana, mau dapat apa, terserah Allah. Itu kan pasrah. Itu kan ajaran tawakal. Tetapi orang tua dulu, kenapa sih? Pasrah. Tetapi orang tua dulu tidak paham konsep tawakal. Tidak paham konsep taslim, pokoknya pasrah. Nah, apakah karena disebut pasrah lantas itu tidak Islami? Islam itu nama ataukah perilaku, Bu? Kira-kira yang disebut Islam itu apakah namanya, istilahnya, ataukah perilakunya? Perilakunya menurut saya, meskipun bahasanya Arab, tetapi perilakunya tidak mencerminkan, misalnya tidak mencerminkan akhlak Islam, menurut saya tetap saja tidak Islami. Tetapi jika ada orang bertindak berperilaku Islami, meskipun namanya bukan menggunakan ajaran, bukan menggunakan nama-nama bahasa Arab, itu sudah Islam menurut saya. Mungkin kita juga pernah dengarkan di negara lain katanya di sana ada Islam meskipun tidak banyak Muslim. Sedangkan di kita banyak Muslim tetapi tidak ada Islam. Pernah nggak Ibu dengar ungkapan begitu, Bu? Ada sebuah kritikan kepada kita umat Muslim di Indonesia. Orang Indonesia itu banyak Muslimnya. Indonesia itu banyak orang Islamnya, banyak Muslim. Sedangkan di negeri sana, di negeri katakan saja negeri non Muslim gitu ya, di sana sedikit orang Muslimnya. Nah, kata pengamat ini, kata peneliti ini, di Indonesia itu banyak Muslim, tetapi tidak ada Islamnya. Sedangkan di sana, di negeri sana, tidak banyak Muslim, tetapi banyak Islamnya. Paham nggak Bu kalau gitu, Bu? Apa maksudnya? Itu kan kritikan. Di kita ini Muslimnya aja yang banyak, KTP-nya aja yang tertulis Muslim. Tetapi ajaran Islamnya tidak merasuk dalam diri mereka, tidak menjadi perilaku. Makanya kata mereka, umat Islam di sini banyak, Muslim di sini banyak, tetapi Islamnya tidak terlihat dalam kehidupan mereka. Sedangkan di luar sana, umat Islamnya tidak ada, atau setidaknya tidak banyak. Tetapi ajaran Islamnya dilaksanakan. Tentang kerja keras, tentang kegigihan, tentang ketekunan, tentang kebersihan, tentang cinta lingkungan dan sebagainya, itu di sana diajarkan dan dipraktekkan. Sedangkan di sini, kata mereka, dan kita merasa ya, kurang. Maka tidak salah, atau kita tidak perlu marah jika ada orang mengkritik. Di Indonesia itu orang Muslimnya banyak, tetapi Islamnya tipis, atau mungkin sedikit, atau mungkin tidak nampak. Sebaliknya di luar sana, umat Islamnya tidak ada atau sedikit, tetapi Islamnya muncul, diamalkan. Justru Islam diamalkan oleh orang-orang yang secara KTP tidak menyebut dirinya sebagai Muslim. Ini kritikan untuk kita semuanya. Maka berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa Islam itu memiliki banyak ajaran yang sangat mulia, dan saking banyaknya, maka kita umat Muslim, kalau kita bisa lakukan semuanya itu sangat baik. Tetapi seandainya pun kita tidak bisa lakukan itu semuanya, setidak-tidaknya satu aja bisa kita jadikan pegangan sebagai seorang Muslim, ciri khas kita sebagai seorang Muslim, itu juga sudah lumayan bagus. Jika tadi saya cerita bahwa ada ibu-ibu tua di sebuah kampung, ketika ditanya, apa andalan ibu menjalani hidup? Dia bilang pasrah. Itu juga sudah bagian yang sangat bernilai bagi kehidupan dia. Dan apa efek yang dirasakan oleh dia ketika dia menjalani hidup dengan kepasrahan? Tidak pernah menggerutu, tidak pernah kecewa, tidak pernah menyesal, dan tidak pernah melihat dunia dengan keburukan, tidak pernah melihat dunia dengan negatif.
indah saja dunia itu bagi dirinya karena dia pasrah. Mau sakit, pasrah. Mau senang, pasrah. Karena buat dia, itulah ajaran hidup yang sangat dia jadikan pegangan. Kemudian ada lagi mungkin di antara orang-orang, baik yang ada di sini maupun di tempat yang lain, yang menjadikan senjata hidupnya apa? Sabar, itu juga bagus. Dan kesabaran kan banyak hal yang bisa diatasi dengan kesabaran. Orang ketika marah, masalahnya semakin besar kan ya. Tapi ketika dia sabar, banyak masalah yang selesai dengan sabar. Tapi banyak masalah yang muncul dengan ketidaksabaran. Itu juga sudah betul. Mungkin ada juga di antara kita yang menjadikan tips hidupnya adalah syukur. Itu juga bagus. Orang syukur tidak pernah mengeluh. Orang syukur tidak pernah kehabisan bahan. Orang syukur tidak pernah kecewa. Yang tadi sama dengan konsep pasrah juga. Itu juga bagus. Atau mungkin ada di antara kita yang memahami Islam itu sebagai agama yang tadi yang Terin sampaikan, kebaikan, itu juga bagus. Karena itu adalah inti dari kehidupan manusia. Dan Al-Quran pun sudah tegaskan, in ahsantum li anfusikum wa nasatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kalian. Wa nasatum falaha, dan jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga kembali kepada kalian sendiri. Di luar sana ada konsep karma. Ajaran agama lain membuat konsep tentang ajaran karma atau karma pala. Karma itu azab ataupun hukuman, pala itu dari pahala, ganjaran. Saya dulu pernah ketika kuliah, itu ada teman saya yang mengatakan bahwa dia itu menolak atau tidak percaya adanya konsep karma ya. Ibu-ibu percaya tidak dengan konsep karma? Bahwa karma itu ada dalam kehidupan. Ada orang muslim, tetapi dia tidak mengakui adanya konsep karma. Alasannya apa? Karena konsep karma itu ajaran dari agama lain, kata dia. Karena istilahnya karma, K-A-R-M-A, karma. Kan bukan bahasa Arab ya? Nah, karena bukan bahasa Arab, jadi itu bukan ajaran Islam, kata dia. Sehingga dia bilang, saya tidak percaya dengan karma. Maka dia berbuat aja apa yang bisa dia lakukan, toh tidak ada karma. Nah, dia lupa bahwa di Al-Quran juga ada konsep tentang pahala dan dosa. Hukuman, iqab, dan jaza, balasan. Nah, hanya saja bahasanya beda. Kalau Al-Quran bahasanya Arab, yang tadi kita sebutkan itu bahasanya bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta, karma dan pala. Nah, ketika di Al-Quran ada konsep pahala, ada konsep siksa, mengapa kita tidak percaya dengan konsep karma kalau gitu? Hanya istilahnya saja beda. Hukuman, bahasa Indonesia kan? Sedangkan bahasa Arabnya apa? Iqab. Kan keneh-keneh, sama-sama. Kemudian ganjaran, itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Jaza atau ajrun. Kan sama-sama. Hanya beda bahasa. Oleh karena itu, sebagai pengakhir atau penutup bahasan kita kajian tafsir pada sore hari ini, bahwa konsep tentang Idul Kurban yang bisa saya pahami, yang barangkali saya ingin sampaikan kepada ibu semuanya itu adalah bahwa konsep Idul Kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita. Bahkan dengan simbolisasi sakit atau bahkan sampai tetes darah yang terakhir. Hewan bisa menderita untuk kita manusia. Maka jika hewan saja yang tidak ada hubungan batin dengan kita bisa ada dalam kondisi sakit sampai meneteskan darah untuk manusia, maka tentu saja kita manusia seharusnya juga bersedia sakit, bersedia sulit, bersedia sampai meneteskan darah untuk orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Istri pernah enggak merasa sakit untuk suaminya? Suami pernah tidak merasa sakit untuk istrinya? Atau juga untuk anak-anaknya, untuk leluhurnya, atau untuk keluarga dan sebagainya? Tentu saja pernah. Bahkan sering, bahkan seharusnya. Jika sebuah keluarga mau sakit untuk keluarganya, jika seorang kepala rumah tangga, seorang individu dalam rumah tangga mau sakit, dan bahkan sampai kematian menjelang, maka itu juga ada prinsip dari Idul Adha, Idul Kurban.
Dan sesungguhnya kalau begitu, maka kehidupan kita ini akan berlangsung. Hidup kita ini akan lestari, akan terus berada sepanjang zaman selagi kita semuanya siap berkorban, siap sakit, dan siap memberikan kebaikan untuk orang di luar diri seseorang itu sendiri. Dan selagi orang masih berbuat baik, yakinlah kehidupan masih tetap berlangsung. Tetapi selagi orang-orang di semua lingkungan sudah tidak ada yang berbuat baik, maka siap-siaplah kehidupan akan mengalami kehancuran atau disharmoni. Jika semua orang egois semua, maka kehancuran sudah mulai mendatangi. Tetapi jika semua orang siap berkorban untuk diri, untuk keluarga dan lingkungannya, maka insya Allah kehidupan akan baik-baik saja. Itu saja Bu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri dan merangka untuk terus memahami konsep-konsep ajaran Islam, Al-Quran dan juga kehidupan, dan juga umumnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari semua peristiwa yang ada di lingkungan kita, dan kita bersyukur ya di sini semangat berkorbannya semakin besar, setiap tahun terus berkembang, kita dengar dan kita banyak saksikan sendiri. Idul Kurban hari ini, tahun ini di Al-Arab saja sampai berapa Bu? 10 ekor sapi ditambah dengan 16 domba. Banyak sekali itu. Berarti 70 ditambah 13 berarti 83 orang, luar biasa. Dan semoga itu menjadi semangat kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang rela sakit, rela bekerja keras untuk kebaikan diri, keluarga, dan sesama kita seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, dan juga kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, juga silaturahim kita ini hari ini. Dan sekali lagi hatur nuhun anu kapi hatur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita langsung baca doa ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal musabbihin waj'alna minal musallin ala nabiyyikal karim waj'alna minal mukabbirin waj'alna minal muhallilin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun anu kapi hatur, hapuntun anu kasuhun, nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.